Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilia Hasti dengan NIM 1802955 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran matematika SMA kelas 10 semester 2 yaitu KD 3.8 dan 4.8. Berikut videonya. Lanjutan kemarin saja ya. Kemarin siapa yang terakhir kemarin membaca Al-Quran? Lanjutannya nomor absen 11 ya. Itu dari ayat 10. Terima kasih kepada Raffi yang sudah membacakan Al-Quran dari ayat 10 sampai ayat 15. Nah, selanjutnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Ya, Gibran, Filia, Ricky, Kesha, Raffi, Kevin. Oh, siapa udah masuk sekarang ya? Minggu kemarin kenapa sakit? Sekarang alhamdulillah udah sehat ya. Oke, sekarang Anda semua alhamdulillah hadir. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke topik baru, yaitu mungkin di SMP belum pernah ya mempelajari tentang trigonometri ini. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang trigonometri. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang geometri. Dimana geometri ini banyak manfaatnya dalam kehidupan. Nah, seperti dalam kehidupan itu kita dapat menggunakan trigonometri itu kan banyak berbagai sudut-sudut, seperti mengukur kemiringan tangga yang kita sentarkan pada sebuah dinding. Nah, itu bisa kita ukur berapa sudut yang pas kita taruh tangga itu kita dapat mengukur sudut apa, sudut beta dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya Ananda semua di saat ini kan sudah kelas 10 dari semester akhir. Untuk melanjutkan ke kelas berikutnya yaitu kelas 11, itu harus rajin-rajin dan tugas-tugas itu harus dikumpulkan. Kita itu tidak boleh malas-malas dalam belajar karena kita yang nanti akan mendapatkan hasilnya. Kalau kita sekarang malas, otomatis hasil yang kita dapatkan itu tidak bagus kan, tidak sesuai dengan keinginan kita nantinya. Lebih baik kita bersusah-susah terlebih dahulu ya kan, supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, pertemuan sebelumnya kita itu sudah membahas tentang trigonometri, yaitu sudut di mana pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang trigonometri ini, yaitu pada sudut-sudut istimewa, yaitu hanya pada kuadran 1 saja, yaitu seperti sin 30 sin 0 dulu ya, sin 0, sin 30 derajat, sin 45, sin 60 derajat dan sin 90 derajat. Begitu juga dengan cos dan tan, itu hanya pada kuadran 1 atau disebut dengan sudut-sudut istimewa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi yang sudah kita bahas kemarin, yaitu karena kemarin itu kita membahas tentang sudut di kuadran 1, otomatis ada sudut di kuadran lain, bukan? Nah, karena lingkaran itu besarnya adalah 360 derajat, maka di dalam trigonometri sebuah lingkaran itu dapat dibagi menjadi 4 bagian atau dinamakan dengan kuadran, di mana terdapat 4 kuadran. Kuadran pertama yaitu sudut-sudut istimewa. Nah, bagaimana nanti dengan kuadran kedua, kuadran ketiga dan kuadran keempat? Bagaimanakah konsep-konsep dasar pada masing-masing kuadran tersebut yang akan kita pelajari? Nah, sekarang Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan ini, yaitu KD yang akan kita capai yaitu KD 3.8 dan KD 4.8, di mana isi dari KD itu yaitu KD 3.8 isinya menggeneralisasikan rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Nah, kita hanya fokus membahas tentang sudut-sudut di kuadran 1, 2, 3, dan 4.
Nah, untuk KD 3.4.8-nya yaitu menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran tersebut. Nah, dari kompetensi dasar tadi kita akan mencapainya dengan indikator. Ada beberapa indikator. Yang pertama, indikator pertama yang akan kita capai yaitu menentukan rasio trigonometri suatu sudut di berbagai kuadran. Nah, di berbagai kuadran dengan menggunakan relasi sudut pertama yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Sehingga tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu melalui diskusi kelompok dengan menggunakan LKPD dan pemecahan masalah, peserta didik ini diharapkan mampu menemukan relasi suatu sudut di berbagai kuadran dengan menggunakan sudut pertama dan menentukan rasio dengan kuadran-kuadran lainnya. Nah, itu materi yang akan kita bahas. Sebelumnya, Ibu akan memperlihatkan PPT untuk pertemuan kita kali ini. Nah, ini materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Dimana pada KD 3.8 ini judulnya itu sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi, ya kan? Ada 3 KD 3.8 dan KD 4.8. Nah, ini kompetensi inti yang akan kita capai juga. Nah, ini KD-nya. Ini IPK atau indikator yang akan kita capai. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencapai indikator 3.8.1. Nah, ini materi-materi pokok pada bab trigonometri ini, ya. Ayo coba perhatikan. Dimana yang pada KD ini kita akan menentukan rasio trigonometri terlebih dahulu di berbagai kuadran. Setelah pertemuan ini nanti kita akan mencapai yaitu sudut negatif dan sudut positif, yaitu pada materi 2. Pada materi selanjutnya yaitu sudut-sudut komplemen. Dan yang keempat yaitu sudut koterminal dari trigonometri, dan yang kelima yaitu identitas trigonometri. Nah, pada pertemuan pertama ini kan kita tadi sudah Ibu sebutkan, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang trigonometri di kuadran pertama atau sudut-sudut istimewa. Nah, dari PPT ini kita disuruh mengingat kembali pada pertemuan kemarin kan. Siapa sekarang yang masih ingat? Karena ini lupa ya kan. Coba siapa yang masih ingat berapakah nilai dari sin 0 derajat? Ya, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Filia. 0. Ya, benar sekali. Nah, siapa lagi yang bisa menyebutkan ini? Ini kadang banyak orang yang salah-salah. Ayo, cos 90 derajat. Siapa yang bisa? 1, Bu. Kurang tepat itu jawabannya. Siapa lagi yang bisa? Yang bisa cepat. Saya, Bu. Ya, silahkan Kesha. Ya, berapa cos 90 derajat? Cos 90 derajat itu bukan 1, Bu. Seharusnya isinya yaitu 0. Iya, ya bagus sekali. Kan banyak orang yang tertipu antara cos 90 derajat itu hasilnya 1 atau 0. Kan 90 derajat. Tak terhingga. Ya, benar sekali. Wah, Kesha ini kayaknya belajar ya di rumah. Nah, sekarang apakah ada yang tahu apa itu sudut standar? Ayo, siapa yang bisa jawab nih? Apa yang maksud dengan sudut standar? Kalau ada baca buku di rumah itu pasti tahu jawaban apa itu sudut standar. Ya, silakan. Masih kurang tepat. Ada lagi yang tahu? Jadi sudut standar itu adalah sudut yang titik sudutnya berimpit dengan titik asal sistem koordinat Kartesius, atau titik 0. Dan sisi awalnya itu juga berimpit dengan sumbu X. Nah, nanti kita gambarkan di papan tulis. Standar itu bernilai positif jika sisi awal dari sumbu X diputar berlawanan arah jarum jam menuju sisi akhir. Nah, untuk sudut standarnya bernilai negatif
jika sisi awal sumbu X itu diputar searah dengan jarum jam. Kalau sudut positif tadi diputarnya berlawanan arah jarum jam, nah sekarang sudut standar untuk yang negatif itu diputar searah jarum jam. Nah, ayo kita perhatikan gambar ini. Lingkaran itu ukuran sudutnya adalah 360 derajat, ya kan? Sehingga sudut itu dibagi menjadi 4 bagian atau yang disebut dengan kuadran. Sehingga di sini kuadran 1 namanya, di sini kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Kuadran 1 ini disebut juga dengan nilainya sudut-sudut istimewa karena nilai sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, seperti ini. Nampak kan? Untuk kuadran 2 itu memuat sudut karena ini sampai 90 derajat, berarti di sini juga 90 derajat ini masuk. 90 derajat sampai dengan 180 derajat karena ini berbentuk siku-siku, ya kan? Siku-siku. Jadi sudutnya 90 derajat. Di sini di kuadran 3 juga memuat sudut 180 derajat sampai dengan 270. Dan yang terakhir untuk kuadran 4 itu memuat sudut dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, ya, apa pertanyaan dari teman kita, Bu? Kalau misalkan 90 derajat itu bisa masuk ke dua kuadran? Ya, tentu saja bisa karena di sini 90 derajat ini ada di kuadran 1. Di kuadran 2 juga termasuk 90 derajat. Nanti nilainya atau hasilnya itu akan sama, tetap sama. Begitu juga dengan yang 180 derajat. Di sini ada kan 180 derajat di kuadran 2, otomatis di kuadran 3 itu juga ada dan nilainya bakalan sama, tidak berubah. Nah, untuk kuadran 1 ini dinotasikan dengan alfa. Untuk kuadran 2 dinotasikan dengan, karena di sini alfa berarti karena ini, kalau garis ini adalah dinamakan sudut berpelurus, berarti yang di sini sudut berpelurus siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ya, benar sekali, 180 derajat. Jadi, untuk kuadran 2 ini dinotasikan dengan 180 derajat dikurang alfa. Nah, bagaimana dengan kuadran ketiga? Di kuadran ketiga ini yaitu karena tadi nilai sudutnya ini berkisar antara 180 sampai 270. Berarti untuk mendapatkan nilai seperti itu otomatis 180 derajat itu ditambah dengan alfa, ya kan? Alfanya itu terserah berapa nanti. Alfanya itu sesuai dengan kuadran 1. Nah, nanti akan didapatkan nilai di kuadran 3. Begitu juga dengan kuadran 4. Karena kuadran 4 ini batas akhirnya adalah sudut 360 derajat, berarti dikurangi dengan alfa supaya dapat nilai yang ada di sini. Nah, bagaimana, paham? Ya, nanti kita akan ilustrasikan di papan tulis. Sekarang kita lihat secara umum gambarannya ya. Nah, ini yang Ibu sebutkan tadi bahwa di kuadran 1 di sini. Kemarin kita juga sudah mempelajari bagaimana mencari sudut yang sudut istimewa dengan segitiga. Di sini X, sini Y, dan di sini R. Karena di sini bernilai semua positif, maka didapatkanlah besar dari masing-masing sudut itu. Nah, ini kan yang minggu kemarin kita pelajari, yang sudah Ibu tanyakan tadi juga kan. Nah, yang ini. Jadi yang ini itu harus kita ingat selalu, karena dengan inilah kita berpedoman dapat mencari atau menentukan hasil di kuadran-kuadran selanjutnya. Ini konsep dasarnya, ini harus hafal ini. Nah, ini grafik pada kuadran kedua. Di kuadran kedua tadi kita tahu bahwa dinotasikan dengan 180 derajat itu dikurang dengan alfa atau theta. Begitu seterusnya, nanti akan kita cobakan. Nah, untuk kuadran 3 seperti ini grafiknya. Ke bawah ya kan? Ininya ke bawah. Lalu di kuadran 3 ini relasi atau konsep dasarnya itu
Ibu bilang tadi 180 derajat ini ditambah dengan alfa atau theta nih. Sudut di sini adalah sudut theta. Kita lanjut untuk kuadran keempat. Nah, grafiknya tadi di sini grafik kuadran 3, di sini grafik kuadran 4. Nah, bagaimana konsep dasarnya? Yaitu 360 derajat itu dikurang dengan sudut alfa atau sudut theta. Nah, mari kita ilustrasikan di papan tulis bagaimana bisa mendapatkan ini. Oke? Nah, kita akan pelajari tentang kuadran. Kuadran itu tadi ada 4. Nah, di sini berapa nilai masing-masing kuadran ini? Nah, di sini berapa sudutnya? 0 derajat sampai 90 derajat, Bu. Ya, benar. 0 derajat sampai 90 derajat atau disebut dengan sudut istimewa. Jangan sampai lupa ya. Nah, untuk yang di kuadran 2 berapa besar sudutnya? 90 derajat sampai 180 derajat, Bu. Benar sekali. 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 4 270 sampai 360, Bu. Nah, yang pertama akan kita bahas di kuadran 1. Nah, di kuadran 1 di koordinat ini sumbu Y, ini sumbu X. Jangan sampai kebalik. Jika ini kita X, ditarik ini garis ya. Berarti di sini Y ya, di sini X, di sini rumus Pitagoras. Kan ini siku ini. Berarti di sini huruf bisa ya, terserah R boleh, A boleh, Z boleh, terserah. Karena di sini Ibu bikinkan R, berarti titik pertemuan ini adalah titik P misalkan. Titik P X, Y. X bernilai positif dan Y ini juga bernilai positif. Nah, karena X ke kanan itu bernilai positif dan Y ke atas itu bernilai positif. Nah, dari pertemuan sebelumnya kita sudah bagaimana cara menentukan sin. Yaitu ada kemarin kita lakukan, yaitu kan sin demi cos Sami tan desa. Nah, benar. Kita ingat kembali lagi. Sin demi Theta demi cosnya cos sami cos theta sami. Lalu tan desa. nah, desa. Demi depan per miring. Di sini misalkan alfa. Ya, alfa atau theta. Nih, theta lah. Di sini karena Ibu buatkan theta, di sini theta. Sin theta depan per miring. Berarti nilai dari sin theta adalah berapa? Depannya yang mana? Depan dari sudut theta? Y. Ya, Y. Miringnya R. R. Nah, bagus. Untuk cos. Nah, ayo. Coba Kesha nih. Cos theta. Berapa nilai dari cos theta? X per R. X per R, samping per miring. Benar. X per R. Lalu tan theta. Berapa Kesha? Tan itu bernilai desa. Depan per samping. Berarti Y per X. ya, benar, Y per X. Nah, dari sini kita dapatkan nilai sin, cos, dan tan. Sin ini bernilai negatif atau positif? Positif ya, karena tidak ada tanda negatif di sini. Berarti sin itu bernilai positif di kuadran 1, cos juga bernilai positif di kuadran 1, dan tan itu juga bernilai Positif. Berarti inti dari kuadran 1 ini yaitu semua besar sudut ini akan bernilai positif, yaitu all positif ya, ini diingat. Selanjutnya di kuadran 2. Nah, ini di kuadran 2. Nah,
di kuadran 2 berarti gambar segitiganya sini. U, Y, dan sumbu X. Berarti karena di sini positif, di sini bernilai negatif ya. Berarti negatif X kita namakan di sini Y ini tetap positif karena dia tetap di atas kan? Di atas. Di sini kita namakan R. Seperti yang tadi kita namakan R. Berarti ini kita namakan dengan titik P, X-nya negatif X, Y. Nah, kita akan menentukan bagaimana besar sudut di kuadran 2 ini. Untuk konsep dasarnya tadi kita ingat konsep dasar yaitu 180 derajat itu dikurang dengan alfa. Nah, ini konsep dasar di kuadran 2. Kalau misalkan di kuadran 1 itu cuma alfa saja. Tetapi untuk di kuadran 2 yaitu 180 derajat itu dikurangi dengan alfa. Nah, berarti untuk sin 180 derajat itu dikurang alfa. Kita ingat lagi sin itu kemarin apa? D per mi. Depan per miring ya. Di sini kita alfanya ya. Depan per miring. Berarti depannya Y, miringnya R. R. Nah, bernilai positif Ya. ya. Untuk cos berarti masih tetap ya. Cos 180 derajat dikurang alfa. Cos 180 derajat dikurang alfa. Kalau cos kemarin apa? Sa per mi. Sami. Samping per miring. Samping dari sudut alfa adalah Min X. min X. Min X per miring dari sudut alfa R. R. Nah, didapatkan ya. Min X per R. Dan untuk tan 180 derajat dikurang alfa. Tan itu desa. Depan per samping. Depan dari sudut alfa Y. Y. Samping dari sudut alfa Min X. min X. Nah, sudah dapatkan sin, cos, dan tan. Kebalikan dari sin ini adalah kosekan. Jadi kosekan 180 derajat dikurang alfa. Kalau di sini sin itu adalah demi, berarti kebalikan darinya di sini adalah kebalikan demi. Sami. Mide. Mide. Aduh, hampir saja salah. Mide. Mide kan? Berarti miring. Berapa miring dari sudut alfa? R. R. Depannya Y. Y. Nah, sama kan kebalikan dari ini? Ya. Untuk kebalikan dari cos itu adalah siap kosekan apa lagi yang teringat? Sekan. Sekan, bukan setan, oke? Sekan. Sekan 180 derajat dikurang alfa. Berarti kebalikannya adalah Misa. misa. Miring per samping. Berapa nilai miring per samping? Kebalikan dari cos, yaitu R R per Min X. min X. Nah, untuk kebalikan dari tan itu adalah kotangen atau kotan 180 derajat dikurang alfa. Berarti kebalikan dari tan itu adalah kotan. Berarti Sade. nah, sade. Sade. Karena tan itu desa. Kebalikannya adalah min X per Y. Y. Nah, di sini kita lihat yang mana yang bernilai positif. Nah, yuk, mana yang bernilai positif? Sin. Sin ya. Sin ini bernilai positif. Kosek. Kosekan. Kosekan ini juga bernilai positif. Nah, berarti untuk kuadran 2 yang positif itu adalah sin dan Kosekan. kosekan. Nah, sampai di sini ada paham? Ada. Ya, paham. Mudah ya kalau misalkan kita ingat itu.
yang sin, demi, cos, sami, tan, desa. Nah itu nanti kalau misalkan untuk kosekan, sekan, dan kotangennya itu hanya kebalikan dari sudut yang 3 itu tadi. Nah jika sudah mengerti tadi di kuadran 2, kita lanjut ke kuadran 3. Dengan anak jangan lupa kalau ke sini ini nilai X nya ini bernilai negatif. Ibu buatkan dulu segitiganya ya. Di sini apa? X. X. Jangan lupa negatifnya ya. Karena di sini bernilai negatif. Di sini nilai Y. Jangan lupa pula negatifnya. Karena dia sudah berada di bawah. Di sini R. Berarti di sini P min X, Y. min Y. Jangan lupa negatifnya, oke? Untuk konsep dasar pada kuadran ini, ada yang ingat? Konsep dasarnya adalah 180. Kalau di kuadran tadi itu dikurang, berarti untuk kuadran 3 di Tambah. alfa. Nah, ini konsep dasar di kuadran 3. Kita mencari lagi di kuadran 3 ini nilai apa ya yang bernilai positif. Kalau di kuadran 2 tadi itu yang bernilai positif adalah sin, berarti di kuadran 3 nah nilai apa? Kita lihat. Sin 180 derajat ditambah Tambah alfa. Sin demi. Ini misalkan alfanya. Yaitu depan per miring. Depan miring. Min Y per R. Untuk cos 180 derajat ditambah alfa yaitu cos Sami. samping miring Min X per R. Untuk tan ya, untuk tan 180 derajat ditambah alfa. Siapa yang masih ingat? Tan Desa. depan samping ya, min Y Per R. depan per samping ini Min yang Y dan min ini X. depan per miring. Benar. Berarti min Y per Min X. Nah, min Y per min X. Min Y per min X sama dengan Y per X ya. Min Ya. bagi min bisa habis. Nah, yang di sini lanjutannya lagi. Siapa yang bisa? Nah, siapa yang bisa melanjutkan ini nilai dari kosekan, sekan, dan kotangen? Ayo. Wow. Ya, silakan Gibran maju. Nah, berapa nilai dari kosekan? Ingat ya, kosekan itu kebalikan dari sin. Sekan. Kotangennya? Ada. Terima kasih, Gibran. Nah, silakan Gibran. Di sini sebenarnya kalau ya. Nah, jadi dari kuadran 3 tadi yang bernilai positif itu semua positif adalah tan ya. Ya. Tan positif di kuadran 3. Nah, untuk kuadran 4 tadi si Gibran itu bagus sekali. Dia tahu gitu kan. Kalau di kuadran 4 kita buatkan lagi. Nah, ayo coba Satria yang ngobrol tadi. Apa konsep dasar di kuadran 4? Dasarnya itu adalah 360 derajat itu dikurang alfa. Nah, jangan sampai lupa lagi. Ya, jangan sampai lupa. Sudah nampak kan? Sudah nampak, berarti yang bernilai positif adalah Cos. cos. Cos bernilai positif di kuadran 4. Nah, jangan lupa ini lanjutkan. Lanjutkan di catatan. Nah, yuk. Silakan Anda salin terlebih dahulu ke dalam buku catatan dari kuadran 1, 2, 3, dan 4 tadi dengan rapi supaya mudah diingat dan tidak lupa-lupa lagi. Kalau bisa dengan menggunakan pulpen berwarna ya kan supaya mudah diingat. Oke, silakan disalin dulu ke buku catatannya masing-masing. Nah, setelah kita membahas tadi tentang bagaimana cara menentukan sudut pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita akan membahas contoh soal. Nah, di sini Ibu sudah berikan yaitu cos 120 derajat. Kita akan mencari berapakah
hasil dari cos 120 derajat itu. Nah, dilihat dari sini. Cos 120 derajat itu terletak di kuadran berapa? 1. Ya. Oh, tidak. Bukan 1. Siapa lagi yang bisa? Cos 120 derajat itu terletak di kuadran berapa? Ayo. 2, Bu. Ya, benar sekali. Ini terletak di kuadran 2. Nah, kita lihat atau kita ingat lagi konsep dasar di kuadran 2 itu gimana tadi? Misalkan cos, berarti yang di konsep di kuadran 2 itu adalah 180 derajat di Kurang. alfa, ya kan? Ya. Ini cos, karena ini cos, maka kita tetap membuatnya cos. Berarti cos. Nah, kita berapa ya alfanya? Jadi 180 derajat itu dikurang berapa yang hasilnya 120 derajat? 60 derajat, Bu. 60 derajat. Berarti 180 derajat dikurang 60 derajat. Nah, maka yang di sini kita ambil adalah cos 60 derajat ini. Nah, cos 60 derajat. Nah, kita ingat kembali, berapakah cos 60 derajat? Ayo, siapa yang ingat berapakah cos 60 derajat? Ya, benar sekali, setengah ya. Setengah ya. Nah, kayak gitu mencari besar sudut di berbagai kuadran. Untuk soal yang kedua masih sama, yaitu sekarang ini adalah sin 120 derajat. Kalau untuk sin 120 derajat ini masih terletak di kuadran 2. ya, di kuadran 2. Berarti kita tetap mencarinya seperti yang ini kan. 180 derajat dikurang alfa berapa? Jadinya sin 60 derajat. Ya. Berapakah sin dari 60 derajat? Ayo. Ya, setengah akar 3. 1/2 akar 3. Ingat ya, kalau misalkan cos 60 itu setengah dan sin 60-nya itu setengah akar 3. Nah, rasa Ibu cukup ya untuk contohnya, karena ini bisa kita buat, kita pelajari. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD ini ke Ananda. Kemarin Ibu sudah membagi kelompok, yaitu ada 4 kelompok, di mana satu kelompok itu bukan 4 kelompok, itu 8 kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri atas 5 orang. Nah, sesuai absen aja ya. Nah, absen 1 sampai 5 kelompok 1, kelompok selanjutnya, oke? Ini Ibu bagikan ya. Ya. Nah, di situ ada lembar kerja peserta didik. Yuk, coba lihat. Lembar kerja peserta didik itu pada pertemuan 1. Nah, di situ sudah dicantumkan KD, indikator, serta tujuan pembelajaran. Serta di situ juga sudah ada tahap-tahap atau langkah-langkah mengerjakan LKPD tersebut. Jadi, berdiskusi dalam kelompok itu mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD tersebut, yaitu harus berdiskusi. Nah, setelah berdiskusi nanti Ibu akan meminta satu perwakilan dari kelompok tersebut untuk maju ke depan menjelaskan apa yang telah dia pelajari atau didiskusikan. Nah, oke, silahkan diskusi sekitar 20 menit. Nanti akan maju ke depan satu orang perwakilan kelompok. Nah, sekarang ayo diskusi, jangan ada yang meribut. Oke, tinggal beberapa menit lagi nih. Nah, coba lihat apa yang sudah didiskusikan dari kelompok 1 nih. Oh iya, jadi kalau misalkan untuk di kuadran seperti contoh soal tadi, kalau di kuadran 2 atau kuadran 3, nanti hasil akhirnya itu akan kembali lagi, kita akan mencari di kuadran 1. Ya ini udah benar ini. Tinggal hafal lagi untuk yang di berbagai kuadrannya. Itu yang kelompok di belakang kenapa itu? Coba perhatikan diskusi, jangan ngobrol-ngobrol. Yang kelompok ini? Nah, ini udah bagus ini. Udah ngerti ya. Insyaallah. Nanti bisa ini dipresentasikan. Ya, sebentar lagi waktunya 5 menit lagi. Siap-siapkan siapa yang mau presentasi ke depan kelas. Membahas soal yang sudah didiskusikan tadi masing-masing kelompok. Nah, sebelum kita menampilkan presentasi hasil diskusi, ada yang mau bertanya tidak? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Kisha. Kalau misalnya besar sudut itu lebih dari 360, Bu. Terus gimana cara nyarinya, Bu?
Nah, kalau misalkan itu ya kan, karena di sini kita baru membahas kuadran 1 sampai kuadran 4, yaitu besarnya itu 0 derajat sampai 360 derajat. Kalau untuk yang besar sudutnya itu lebih dari 360 derajat, nanti akan ada pula rumusnya. Itu di pertemuan ketiga akan kita bahas, yaitu tentang sudut koterminal. Jadi sekarang belum membahas itu dulu, kita masih bahas ini dulu. Siapa yang mau maju kelompoknya terlebih dahulu? Ada yang mau mengajukan atau nanti Ibu pilih nih? Perhatikan ke papan tulis. Ini ada salah satu perwakilan nih dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, ayo kepada Nabila, silakan maju Nabila. Perhatikan ya, mana tahu ada yang berbeda di dalam diskusi kelompok yang dengan hasil yang dibuatkan teman kita ini. Nah, ya, buatkan ya Nabila. Dia itu terletak di kuadran berapa besar sudut itu. Di sini konsep dasarnya itu kita harus ingat dan harus banyak berlatih soal. Supaya nanti membuatnya itu mencarinya kita gampang. Perhatikan juga nilai positif negatifnya. Kalau sin itu tadi di kuadran berapa yang dia positif. Ayo siapkan pertanyaan jika ada yang tidak sesuai atau yang kurang paham. Nah, terima kasih buat Nabila yang udah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Nah, terima kasih ya kepada perwakilan kelompok 3 Nabila, beri aplaus ya. Oke. Jadi bagaimana dengan beberapa kelompok yang sudah tampil tadi? Paham kan dengan apa yang kita pelajari hari ini? Paham atau tidak nih? Paham, Bu. Nah, alhamdulillah paham. Nah, syukurlah karena kita sudah Ibu sudah menjelaskan materi, juga sudah menjelaskan contoh soal. Nah, Ananda juga sudah mencari penyelesaian dari lembar kerja yang Ibu bagikan tadi. Nah, juga sudah dihasilkan presentasinya di depan kelas, ya kan? Nah, jadi sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi apa? Kuadran itu ada berapa? Ayo coba. 4, Bu. 4. Itu kuadran 1, 2 sampai 4, ya kan? Dimana kuadran 1 itu nilainya itu 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, untuk kuadran 2 90 sampai 120 derajat, Bu. 120 apa 180 nih? 180, Bu. Nah, ingat lagi nih, jangan sampai salah nih. Untuk di kuadran 3 berapa? Itu 180 derajat sampai dengan 270. ya, benar. Untuk kuadran 4 itu yaitu 270 derajat sampai dengan 360, Bu. Nah, ya. Tadi kan ada teman kita yang bertanya kalau untuk lebih dari 360 derajat itu bagaimana, Bu? Nah, nanti ada konsepnya juga namanya di sudut koterminal yang bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, tadi juga kita sudah membahasnya itu dengan dengan segitiga, yaitu bagaimana mencari sin. Sin apa rumusnya? Demi, depan per miring. Nah, yang kedua yaitu cos. Cos apa? Sapermi. Ya, sami, sapermi, samping per miring. Nah, untuk yang tan itu depan per samping. Nah, jangan sampai kebalik ya sama sin. Sin itu demi, kalau misalkan tan itu sami, oke? Tan desa, Bu. Oh iya, tan desa, maaf banget. Ibu aja kebalik kan? Nah, alhamdulillah ya, sekarang semuanya udah paham kan dengan penjabaran, contoh soal, dan latihan-latihan yang sudah kita kerjakan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang relasi sudut positif dan sudut negatif. Itu nanti Ananda baca di rumah ya bukunya sebelum kita mempelajarinya itu untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan ini Ibu akan memberikan soal, itu dikerjakan di rumah ya. Ya, dicatat dulu soalnya untuk oleh-oleh nih, oleh-oleh di rumah. Nah,
Ini oleh-oleh nih untuk di rumah. Kerjakan ya untuk pertemuan besok. Kata ibu kumpul ini ya, harus dikumpul ini. Cuma 5 soal. Nah, sedikit cuma. Oke? Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini kita sudah selesai. Jangan lupa untuk terus mengulang-ulang pembelajarannya di rumah ya Ananda. Oke, baiklah. Alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya persiapkan diri untuk mempelajari tentang sudut positif dan sudut negatif pada trigonometri, dan jangan lupa PR atau tugas harus dikumpulkan minggu depan. Oke? Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembelajaran hari ini. Ya, Ibu akan keluar ya karena waktu sudah habis. Ucap alhamdulillah sama-sama ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.